Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Riwut Purdianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keuntungan budidaya ikan nila di kolam benton tanpa menggunakan aerator atau penyuplai oksigen. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, pada sore hari ini saya sedang melakukan pergantian air di kedua kolam saya, di mana kolam ini terbuat dari beton dan sistem pemeliharaannya menggunakan sistem air tenang, atau kata lainnya sistem tanpa menggunakan penyuplai oksigen seperti aerator, pompa air, kincir air, atau alat penyuplai oksigen yang lainnya. Proses pergantian air seperti yang saya lakukan pada sore hari ini adalah kegiatan rutinitas pada budidaya ikan nila di kolam beton tanpa menggunakan aerator. Karena penyuplai oksigen yang didapat dari kolam tanpa aerator itu salah satunya adalah dengan pergantian air. Selain itu, pergantian air bertujuan untuk membuang amoniak yang ada di dasar kolam, dan apabila tidak dibuang, maka amoniak tersebut dapat meracuni ikan nila yang ada di kolam. Nah, teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, kolam yang saya buat ini merupakan kolam beton, di mana pada kolam ini saya membuat pembuangan airnya itu berada di tengah-tengah kolam. Oke teman-teman, ini adalah lubang pembuangan yang berada di tengah-tengah kolam dan bentuknya agak mengkerucut ke tengah. Hal ini bertujuan agar kita mudah untuk membuang sisa kotoran yang ada di kolam yang selalu mengarah ke pembuangan ini. Untuk kolam yang satu ini berisikan sekitar 500 ekor teman-teman, dengan berbagai ukuran, atau bisa dibilang kolam yang satu ini adalah kolam penampungan awal yang nantinya akan kita pisahkan dan akan kita pindahkan menurut ukuran di kolam yang sebelahnya, atau kolam ini yang juga saya lakukan pengurasan, dan kolam yang ada di belakang kandang ternak kambing. Nah, karena berada di kolam pertama, ini ukurannya berbeda-beda teman-teman. Ada yang sudah 4 jarian, 3 jarian, dan 2 jarian. Bahkan ada yang di bawah 2 jari. Nah, ini tidak masalah teman-teman untuk kolam pertama ini, karena nanti akan kita sortir dan kita pisahkan menurut besarnya ke kolam yang lainnya. Pada kolam sistem air tenang atau sistem tanpa aerator, prinsip utama yang harus kita lakukan adalah kualitas air. Jangan sampai kualitas air yang ada di kolam itu menurun secara drastis dan penanganannya terlambat. Hal ini dapat memicu keadaan yang sangat berbahaya bagi ikan nila yang ada di kolam.
Apabila teman-teman menemukan ciri-ciri dari air kolam yang sudah keruh, warnanya sudah berganti menjadi kecoklatan ataupun sudah berbau, maka diharapkan teman-teman untuk segera melakukan pengurasan atau pergantian air. Untuk pergantian air pada sistem kolam air tenang bisa kita lakukan dalam 3 minggu sekali atau 5 minggu sekali menurut keadaan air yang ada di kolam. Kalau keadaan air yang ada di kolam lebih parah lagi, maka bisa kita lakukan pengurasan selama 2 minggu sekali teman-teman. Ini untuk menjaga agar nilai yang kita pelihara tetap sehat dan tidak terjadi kematian massal. Untuk kolam yang ada di sebelahnya, ini sengaja saya masukkan ikan nila yang ukurannya hampir berseragam teman-teman. Karena ini hasil sortiran yang saya lakukan dari kolam sebelahnya. Nah, mengapa kita lakukan penyortiran? Agar untuk pemanenannya itu bisa bersamaan. Jadi untuk kolam yang satu ini berisi sekitar 250 ekor teman-teman. Dan 1 meter kubiknya saya isi berkisaran 25 ekor. Nah, bagi teman-teman yang akan membudidaya ikan nila di kolam beton, saya sarankan untuk ketinggian kolamnya itu berkisaran 1 meter, dan sedangkan untuk ketinggian airnya itu berkisaran 80 cm. Nah, memang untuk ketinggian air yang ideal pada budidaya ikan nila itu antara 70 hingga 80 cm pada kolam beton. Nah, ini ada perbedaan ukuran antara kolam satu dan kolam yang satunya teman-teman. Ini kolam yang pendek ini berkisaran 60 cm teman-teman, dan airnya mungkin maksimal saya isi 50. Ini adalah pembuatan kolam pada tahap awal saya teman-teman, yang waktu itu pengetahuan saya masih minim, sehingga saya buat kolam ini sebisanya, sehingga terbentuknya kolam yang tingginya 50 cm. Dan ini kedepannya insya Allah akan saya tinggikan menjadi 80 hingga 90 cm teman-teman. Nah, selain itu, selain ketinggian, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan dari kolam yang kita bangun teman-teman. Jadi diusahakan teman-teman, sebelum kita melakukan pembuatan kolam, yang kita perhatikan adalah kondisi tanahnya teman-teman. Kalau kondisinya tanah yang ada di daerah teman-teman kurang baik, maka kita perlu melakukan pondasi terlebih dahulu teman-teman, agar kekuatan kolamnya bisa terjaga. Nah, ini seperti kolam yang satu ini teman-teman. Kolam yang satu ini pernah mengalami pecah teman-teman, karena pondasinya kurang kuat, dan di daerah kami itu tanahnya tanah gambut, sehingga perlu adanya pondasi yang kuat. Selain itu, di setiap tengah kolam itu diusahakan kita beri tiang penyangga seperti ini teman-teman, seperti ini, dan yang satunya seperti ini. Nah, ini tujuan agar kolam kita kuat teman-teman. Oke, untuk yang kolam satu ini belum saya ganti ya teman-teman.
Mungkin besok akan saya ganti bergantian dengan kolam yang keduanya. Oke, untuk yang kolam satu ini bisa teman-teman lihat, ini mungkin udah keadaan hampir saya panen teman-teman ya. Oke, ikannya sudah berkisaran sebesar hampir 4 jarian. Ini 1 kilonya berisi sekitar 5-6. Oke teman-teman, kalau kita dalam proses budidaya ikan nila di kolam air tenang dan berada di kolam air beton atau kolam beton, perlu kita perhatikan lagi adalah keadaan airnya teman-teman. Jadi air yang harus kita gunakan adalah memang air yang kualitasnya bagus teman-teman. Bisa berasal dari air sungai, bisa berasal dari sumber air, bisa berasal dari air bor, air sumur dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kualitas airnya bagus teman-teman. Mengapa demikian? Karena pada sistem air tenang di kolam beton kita harus sering melakukan pergantian air teman-teman, maksimal 5 minggu sekali dan minimal itu berkisaran 2 minggu sekali teman-teman, menurut keadaan air yang ada, menurut keadaan kualitas air pada saat itu. Oke, ini keadaan ikan yang dipelihara di kolam beton tanpa aerator. Jadi ikannya bisa besar-besar teman-teman. Dan saya menekuni budidaya ikan nila di kolam beton tanpa aerator ini sudah sekitar 7 tahun ini teman-teman. Dan selama itu pun saya hanya sekali membeli bibit di awal saja. Setelahnya saya melakukan pemijahan tersendiri teman-teman. Oke, mungkin itu video kali ini yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses dalam budidaya ikan nila. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.